Jadi makruh-makruh dalam sembahyang, pemahaman makruh dikerjakan, kada berdosa, ditinggalkan, menjadikan pahala. Jadi mun dihindari jadi pahala. Bila digawi kada berdosa. Maka caranya supaya hendak jadi pahala, hendak digawi dulu, cuma kada jadi pahala namanya. Hendak menggawi kada jadi gin jana jadi pahala. Amun memang kita kada hendak menggawi juga kurang pahalanya tuh kurang. Hendak masuk ke masjid kisah batis kiri dulu langkahkan. Kada jadi gini kita batis kanan, nah itu jadi pahala tuh. Jadi pertama pahala menghindari makruh, kedua pahala mengerjakan sunnah. Mengerjakan sunnah apa? Batis kanan, menghindari makruh batis kiri kada jadi tadi. Jadi double pahalanya. Pahala menghindari makruh, pahala mengerjakan batis kanan. Berdahulu masuk. Kalau kita masuk mendelur langsung batis kanan, dapat pahala sunnah aja. Kada dapat pahala menghindari makruh. Nah, ini mun hendak cerdas tuh. Maksudnya caranya. Masuk dulu kisahnya anak batis kiri kisahnya. Kada jadi gini kita. Dapat pahala menghindari makruh. Masuk batis kanan, dapat pahala sunnah. Nah, double ngarannya. Kayak itu caranya di kisah Abu Nawas bang kayak itu. Setengah daripadanya, berarti banyak lagi di sini sebahagian aja. Yaitu serta ingin. Jadi sembahyang itu orangnya masih hendak, masih ingin pada makanan yang sudah hadir. Nah, titik di situ. Makanannya sudah ada, hadap menyuap aja lagi. Tapi di bawahnya sembahyang adalah hati hendak makan. Amun makanannya belum masak juga itu lain. Apalagi makanannya masih di pasar lain lagi. Jadi di hadapan sudah hadap menyuap aja lagi. Soalnya orang ajan kita stop makan dulu aja. Kada jadi menyuap aja. Nah, lalu kita terbayang-bayang harus lawan yang makanan tadi waya sembahyang makruh narangnya. Nah, itu. Amun makanannya itu belum hadir, belum siap makan, belum siap saji, lalu kita bawa sembahyang, itu lain itu. Satu dulu. Jadi mun kita kepingin benar makan di bawah sembahyang malah jadi makruh. Jadi mun kawat tuh makannya dulu. Kepingin anak-anak makan segala macam, nah sekalinya kita maghrib dulu aja. Nah makruh maghrib itu. Kayaknya dulu tuntung makan dulu. Tambah dua tiga kali tambah. Nah cuma jangan terlalu lawas lah. Sebab waktu maghrib ini sedikit. Dan bersandar pada umpama tiang. Nah nomor 2. Sembahyang memang wajibnya berdiri betul, tapi sambil bersandar. Nah itu tuh yang ketujuh di belakang tuh. Nah itu biasanya mengamalkannya makruh ini sambil bersandar. Nah ini tuh makruh hukumnya. Dan mendahulukan sebelah kiri, mendahulukan sebelah kaki. Nah maksud mendahulukan itu memajukan sebelah kaki. Kita kan sembahyang rata aja loh kok ini. Sekalinya bisa sebelah kanan kah yang termaju sedikit, atau sebelah kiri yang termaju sedikit. Nah kada rata aja kita. Nah tamaju sebelah kanan atau tamaju sebelah kiri itu disebut mendahulukan, memajukan maksudnya itulah memajukan sebelah kaki baik yang kiri maupun yang kanan tamaju sedikit kada rata makruh. Sembahyangnya sah saja. Dan menutup dua tapak tangan ketika takbir dan ketika sujud. Nah, Allahu Akbar nya kayak ini. Nah. Makruh hukumnya. Atau waktu sujud, nah, jarinya ditutupnya kayak ini. Asal terbuka aja tapak tangan sah aja waktu sujud, tapi dirinya kayak ini. Makruh juga hukumnya. Amun jarinya bisa ke dada tuh ada masalah entah. Jarinya ke dada ada apa-apa. Nah, tapi mau ditutup kayak ini, wayah sujud atau wayah yang takbir tadi makruh hukumnya. Harus dibuka nang kayak ini supaya dapat pahala sunnah. Dan sembahyang di dalam hammam, dalam kamar mandi sembahyang. Kada boleh juga, masuk kada boleh di sini makruh hukumnya. Kalaunya ada najisnya malah yang haram hukumnya. Nah, kecuali kita bisa menghindar, tapi seandainya bersih juga ya tetap makruh juga. Dalam kamar mandi kecuali darurat sipil. Nah, darurat kan. Hendak keluar orang gila mamuk.
Paksa aja dalam WC sembahyang langsung dalam WC. Ada haji anduk di sembahyang. Keluar kedua nih atau sembahyang di wadi. Sembahyang di wadi di uyah itu. Wadi itu maksudnya di jurang. Di jurang sembahyang di pinggir jurang. Ini mahayani benar sebab lukupina tak gugur maksudnya. Itu timbul kena asa was-was. Model kayak sembahyang yang di pinggir yang jurang yang dalam itu sembahyang di situ. Kisah melatih mental nih. Nah, ada usah mahayani. Kalau kita sesumbalit ya lah. Kita tahu kita mau tersembalit ya. Nyasal bedudi. Dan berpaling muka ke kanan atau ke kiri makruh juga. Muka yang berpaling namun yang bahu dipalingakan itu batal sembahyang. Terpaling daripada arah kiblat. Tapi kalau muka aja ke kanan ke kiri makruh. Amun pang misalnya muha ini mang ganah aja mang kini cuma mata nah mau umpati orang lalu ke kanan juga mata kiri juga mata tapi makruh juga. Mata yang umpat bejalan nah makruh juga. Mata tuh disunahkan jangan ke tempat sujud. Sakalinya sidin jangan kemana-mana walaupun kepala tuh berdiam aja cuma mata yang bermain. Nah, makruh juga nih tuh. Dan menyertai makmum akan perbuatan imam. Maksud menyertai ma'imbai. Kada kau mendengar jadi imam. Langsung aja tuh bergerak juga. Maksud Allahu Akbar tuh nah. Langsung juga bergerak tuh juga. Tutungakan dulu barnya imam hanya kita bergerak. Nah itu. Tutungakan dulu barnya imam tuh hanya kita turun juga. Nah, jadi ingat karena bila ma'imbai gerakan imam hukumnya makruh. Am badahulu sabut sarukun hukumnya haram. Badahulu sarukun hukumnya haram. Dan jahar menyaringkan. Jahar itu menguatkan, menyaringkan, baca di belakang imam. Ini tak dua imam sampai dia nyaring. imam nyaring juga. Nah, jadi cukup kita aja mendengar. Kadusah yang terlalu nyaring. Amun nyaringnya hendak sama lawan imam, nah itu makruh hukumnya. Dan sembahyang pada jalan raya makruh tuh mengalihi orang juga. Orang lalu lalang sembahyang tengah jalan, maka orang bisa selanggapan tuh maklum aja orang gila aja. Nah ya kalau sedangkan orang gila di pinggir jalan raya pang. Nah bila kita menimbulkan was-was di situ makruh juga pinggir itu. Kalau kopina terujok lah. Kalau pindah mobil tak ke pinggir kamar anjah segala macam tadi was-was hati kita bagenangan terus kan jadi makruh tuh biar di pinggir. Dan ditelur sebab waktunya mepet. Nah, cuma bilanya waktunya masih panjang sedangkan mata kita mengantuk benar bawa guring dulu. Nah, jadi bila ada orang guring, orang ajen ya guring nah itu mungkin mamalakan yang ini. Nah, mata mengantuk benar dinya guring sebab bilanya dikarasinya makruh. Berdalil juga ya kalau tahu sudah dalil alasannya tuh nah. Jadi kita tuh sangka baik aja. Oh iya kita mah dari makruh orang nih. Kayak itu. Hari-hari soalnya guring. Dan sembahyang serta menahan hendak berak. Nah, sama juga tuh. Atau kencing atau kantutnya berak kencing kantut bertiga barang sanak nih. Nah, mana nih benar. Nah, beda kalau yang makruhnya kayak inilah. Kita belum takbiratul ihram sudah hendak bakami. Kita tahani, kita karasi takbiratul ihram itu yang makruh. Kalau sudah waktu pertengahan sembahyang datang hendak bakantut itu kada makruh. Sebab itu kada diundang. Hendak bakami benar apabila hendak bakaminya sudah di jalan sembahyang. Kada makruh itu. Paksa kita tahani. Sebab kan waktu di awal hendak takbir tadi kan dia hendak kami. Pas sudah jalan 2 rakaat, sembahyang zuhur nanti hendak kami. Nah, itu kita tahan itu sedaya upaya. Waktu hendak takbir kada hendak bakantut. Nah, yang makruh ini hendak takbir, hendak bakantut. Nah, mana tuh takbirkah karasi? Bakantut ka dulu. Nah, kantutakan dulu. Tapi kita tuh kulir baudu pulang. Nah, tahani dulu aja kita. Masalahnya ini baudu pulang. Tahaniah dulu makruh tuh. Boleh manahani bila kantut tuh hendak bakantut di pertengahan sembahyang. Tahani aja situ. Sebab bila kita salah jurakan batal sembahyang. Nah, itu.
Dan menyapu muka daripada debu. Ini makruh juga. Ini kisah orang sembahyang di padang gurun Sahara. Nah, karena ada angin, ada debu, hinggap ke muha, kita sapu muha. Ada angin, ada debu pulang, sapu pulang, menyapu tuh hukumnya makruh. Nah, artinya biarainya situ debu kan bapak ya. Berpupur debu ada masalah ya dulu sementara. Makruh hukumnya lah. Dan zahar, nah kecuali jadabun itu masuk ke hidung. Bila dilihat akan wahin segala macam, nah boleh menyapuin itu. Dan zahar pada tempat sir. Arti zahar ini banyaring di sembahyang yang disuruh bagimit. Sir itu ya bagimit. Misalnya sembahyang zuhur itu kan disuruh bagimit. Sekalinya kita banyaring mulai maghrib gitu. Nah makruh itu. Arti zahar kita mendengar bacaannya, kawan dihiga orang yang lain dari kita mendengar juga zahar nernya. Arti sir kita aja yang mendengar, orang lain kada mendengar sir nernya. Amun orang kada mendengar kita kada mendengar, itu nernya kumat kamit lain bacaan. Jadi kita mendengar itu wajib kalau bacaannya wajib. Mendengar itu sunnah jika bacaannya sunnah kayak surah. Kan sunnah jadi baca, mendengarinya hukumnya sunnah. Kalau Fatihah wajib dibaca, mendengari bacaan Fatihah wajib hukumnya. Sekalinya kita kada mendengar juga bacaan kita waktu baca Fatihah, kada sah Fatihahnya, kada sah sembahyangnya. Nah, jadi sembahyang itu bacaan dua kategori, ada zahar, ada sir. Paham ya itulah zahar lawan sir membedakannya tuh. Kalau apian arti sir itu rahasia, berarti kadang-kadang ya. Lalu berbisik-bisik, lalu kedengarannya gitu aja, kedengarannya kada jelas lain huruf itu yang huruf lain itu. Ya kalau nyawa mendengar apa aja, kedengaranku gitu aja. Yang membaca bang takutnya kayak apa kadang sama tuh aja. Ada sah sembahyang itu kalau gitu aja. Ada yang hinip lalu hinip kena. Kalau terdengar sembahyang hanya aku baca dalam hati aja. Itu sir itu rahasia artinya aja. Nah lalu dalam hati aja sembahyang. Nah ini bungul juga sama kayak ini. Pahami dulu zahar itu apa, sir itu apa. Sembahyang yang disuruh zahar itu 3. Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Sembahyang yang disuruh sir kita hanya mendengar bacaannya tadi 2. Sembahyang zuhur, sembahyang asar. Nah sekalinya di palingnya maghrib disuruh zahar banyaring, sekalinya model kayak sembahyang zuhur bagi mitnya membaca makruh hukumnya. Gitu. Kenapa disuruh maghrib, subuh, isya itu banyaring? Bukan berarti bakuriak bang lah, cuma banyaring itu syiar. Nah, supaya jelas lagi maghrib tuh nah dinyaringi supaya yang hantu tuh bukaan di rumah ibarat sembahyang di rumah tuh nah. Yang hanya kan sanjian itu keluaran yang bubuhan hantu. Jadi bilanya sanja keluaran bubuhan itu tuh. Nah, keluaran bubuhan hantu. Nah, maka kita ini bacaan nyaring supaya mau usirnya itu juga selalu menyelalu. Nah, jangan gimit. Dan makruh juga jika sir pada tempat zahar papalingannya. Harusnya benyaring sembahyang isya, tapi sekalinya gimit dibacanya. Nah, tapi inilah pada 2 rakaat pertama yang nyaring itu. Bila ketiga rakaat ke 4 rakaat tetap sunnah juga tetap gimit gitu nah kada nyaring. Dan bertekan pinggang, berkacak pinggang maksudnya. Bertekan itu berkacak pinggang. Makruh hukumnya kacak pinggang. Salah sembahyang sah aja. Mun sah aja tuh gawe aja, silahkan saya tuh gawe. Nah tapi hukumnya makruh. Makruh itu kada berdosa juga kalau ini, kada berdosa. Begawe aja kacak pinggang aja sembahyang no di sini. Untuk kayak menantang Tuhan itu sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kacak pinggang. Nah, kalau nya dipikir mau urus masalah sahkah kadakah itu dipikir. Kalau tasawuf beadabkah kadakah. Mun dipikir yang kayak ini masih sah. Tapi kalau kita memandang kata tasawuf pada beadab sudah. Kocak pinggang ya long Tuhan ya noh. Ya. Kalau kau pernah Israel mengajuti.
dan menguap. Nah, maka kita ini bila menguap lo disalahgiakan hal bagus-bagus untung menguap. Makruh menguap nih. Jadi mau hendak ada makruh kan kita hendak juga menguap, tapi hendak ada makruh caranya muntung ditutup. Jadi menguap juga tapi secara silent ya kita. Wah, secara tersembunyi menguapnya. Jangan yang terang-terangan tuh, namun yang kayak singan itu. Itu tuh makruh. Nah, jangan terlalu dibuka walaupun menguap, tapi jangan terlalu dibuka muntung. Itu kada jadi makruh. Sebab menguap ini kadang-kadang kada kau ditahan nih. Ya kalau cuma kawat diminimalisir. Nah, itu. Arti diminimalisir itu artinya jangan terlalu ungap muntung itu nah. Makruh hukumnya menguap bila terlalu ganal muntung banganga nih itu nah. Dan sembahyang dengan bersegera-segera, maksud bersegera-segera tergopoh-gopoh. Makruh juga hukumnya. Tergopoh-gopoh balak-lakas. Ada juga disasah. Ngapain yang disasah sembahyang? Sembahyang itu kita bertamu dengan Allah. Bailang, maka miku balak-lakas. Ya Tuhan, kadang tak bertamu aku kah? Nah, sudah Tuhan ya lu melihat ini jalan. Bisa tuh kan. Ini ada orang wali. Sembahyang wali ini lakas cepat ya. Tapi ini ada kode turuti Jepang ini orang wali enggak ini. Nah, kita yang kada wali ini jangan menuruti, lain halnya. Sembahyang cepat sih tuntung. Jadi malaikat nakuni ini orang wali ini malaikat bandiran aja. Ini orang wali ini wilayahnya bukan alam syahadah nih aja, tapi alam malakut pun masuk bahannya tuh. Jadi orang malaikatnya bawa bandiran aja. Jadi malaikat nyawa kada katuju ka betamuan lawan Tuhan nyawa. Jadi malaikat nih. Jadi ujian garinya kawai masuk bakal muka ilang. Jadi ujar si Tuan Wali tadi mendengar pertanyaan malaikat nih. Nyawa tuh kada katuju kada tamu lawan patuanan nyawa nih sembahyang maka belakalakas. Jadi ujar si Tuan Wali, aku nih malaikat sembahyang ini kada batamuan lawan Tuhan. Sebab aku kada sembahyang batamuan tarus lawan siden. Nah, jadi sembahyang kada sembahyang batamuan tarus. Jadi anu bener rambi bener sudah lawan Tuhan. Nah, aku balak-lakasnya aku hendak menggawe perintah sidin yang sebutingnya di sidin. Nah, paham lebih nek. Kan perintah Allah kada sembahyang aja banyak. Aku balak-lakas sembahyang ini hendak lakas menggawe perintah sidin yang sebutingnya. Nah, jadi mun kita hendak bercepat-cepat sembahyang karena kita ada rami lawan Tuhan itu kada bagus. Ada badab lawan Tuhan. Tapi kalau kita bercepat-cepat sembahyang hendak menggawe perintah Tuhan yang sebutingnya, nah punya sebutingnya banyak nah itu kada apa-apa nih itu. Itu caranya hendak belakalakas tuh nah. Malam Jumat sembah Isya belakalakas. Kenapa aja malaikat belakalakas? Aku hendak menggawe perintah Tuhan yang sebutingnya. Perintah Tuhan jolong itu. Nah itu caranya. Jadi ada alasan kita tuh menggawi sesuatu belakalakas, ada alasan, bukan tanpa alasan. Jadi dapatnya orang alim malaikat kan kada kau bandir. Ya kalah bandir malaikat. Makanya orang alim ini harus ada itirat. Banyak orang bisa kunci pada seorangnya. Nah, jadi dalam kitab Anwarul Qudsiyah tuh ada di situ. Seandainya orang alim nih berbuat salah, lah jangan tapi digaduhi aja sidin. Sebab orang tuh hendak berbulik tuh nyaman. Nah, kita yang menggaduhi lagi bisa menyangka jahat yang macam-macam. Orang tuh berbulik nyaman karena orang jalan banyak bisi jalan tuh banyak. Hafal pulang. Ada bahasa tasasat. Ada kita jalan sebutingannya. Tukin bilang belubak-lubak jalannya. Nah itu tuh. Cuma bila orang alimnya salah, jangan juga dituruti, tapi jangan digaduhi. Nah itu. Dan berdiri dengan kaki sebelah. Nah. Makruh, tapi sah aja bang. Kayak latihan kayak Bun Saulin bukan? Nya berdiri sebelah batis saja.
kita juga bubuhan saulin juga bawa sembahyang berdiri sebelah batis ada apa-apa nih toh. Tapi makruh. Tapi mun bisi batis semutingannya kada makruh lah. Sabelahnya di mak Jepang bahari. Nah, itu kada apa-apa. Dan merapatkan dua kaki ketika berdiri makruh juga. Terlalu rapat merapatkan tuh bagampik kayak ini nah. Nah, ini makruh. Minimal jarak antara batis kanan batis kiri minimalnya itu 5 jari itu minimal. Ini nah. Ini batis kanan, di batis kiri. Kalau batis kanan batis kiri barampik nengka ini bersentuhan makruh hukumnya. Lalu jarak minimal antara batis kanan batis kiri 5 jari. Setapak ya kita. Ini minimal. Bila yang bagampir nengka ini sudah sejari, nerannya jaraknya atau 2 jari. Jadi antara batis kanan batis kiri 5 jari sini nah. Tuh jarak minimalnya, jarak yang paling paraknya. Maksimalnya jangan lebih dari sakilan. Batis kanan, batis kiri. Nah, maksimal sudah. Paling rapat 5 jari, paling ranggang sakilan. Nah, amun 2 kilan sudah di luar dari aswaja. Bebirangkang. Ya tadi itulah kalau bebirangkang dalam kitab itu mendakan tanda orang tuh jahil. Bebirangkang. Nah, jadi jangan lupatan bebirangkang. Hadap merapatkan batis ya, yang rapat tuh bahu, bukan batis yang rapat. Ya. Batis ini tumitnya aja lurus sampai ada tumit di belakang, sedangkan rapat itu bahu hampir bersentuhan dengan bahu sebelah kanan kita. Dan yang kita lihat itu sebelah kanan, sebelah kiri kan perlu dilihat. Ini melihat yang kanan, ini melihat yang kanan, ini melihat yang kai. Nah, jadi kan dosa yang kayak itu. Kita lihat sebelah kanan kita aja, tumit kita yang kita lihati. Bila tumit kita selurus dengan tumit sebelah kanan kita, ya sudah. Bila bahu kita hampir bersentuhan dengan bahu sebelah kanan, ya sudah. Kadosah yang kedua-duanya melihat. Nah, yang sebelah sini pun melihat kita pulang. Sebelah kita melihat kita pulang, itu yang disebut lurus narannya. Nah, bukan berarti babi rangkang. Ini dengari lembunya jangan umpatan babi rangkang. Muntah teh udah biar kamu jajak kan ada. Ngapa aja babi rangkang ini jalan? Hati-hatilah. Jadi babi rangkang itu sudah kada bujur di luar dari cara kita aswaja. Nah, jangan umpatan yang babi rangkang kayak itu. Bersopan juga kayak gonol bisi butuh bina sasak benar babi rangkang kayak itu. Ya Allah. Berapa aja babi rangkang? Nang kayak kisah sasak selawar tuh nang benar mengisi aja. Lalu babi rangkang ada tuh tanda kada pintar. Nah, sakilan aja, sibran. Mana kitabnya aja? Seluruh kitab itu buka aja. Ada yang sibra ini itu ada. Sibra ini kan 2 kilan ada. Sibran aja. Nah, tinggalkan tuh. Ain tupang aja. Nah, jangan bersambatan. Guru nupang aja, jangan bersambatan. Marah sidin-sidin. Yang seorang jangan umpatan. Nah, itu. Nah, lalu yang berikutnya berdiri dan mengangkatkan kepala atau terlalu tunduk pada ketika rukuk. Nah, sama itu tuh. Mengangkatkan kepala. Ibu juru juga bacanya tuh. Tak ke bawah ulun baca. Pas saya lah. Nah, masuk kepala di sini kayak ini waktu rukuk kan kita disuruh rata loh kok. Terlalu kayak ini angkat naranya. Atau terlalu tunduk ketika terlalu kayak ini pulang. Ya bisa, memang mantangan yang misalnya kawam-kawa benar bertunduk sesekalinya kini nah. Ada yang kini kan, betul yang kadang terlalu tinggi kini ada juga, terlalu kini ada juga. Yang penting kayak ini yang disuruh. Nah bila terlalu kayak ini makruh, terlalu tunduk benar makruh juga. Nah itu. Dan meninggalkan bacaan yang sunnah di dalam rukuk, nah makruh. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu kada dibacanya makruh hukumnya. Tapi mun dibacanya subhanallah aja bang, kada jadi makruh.
Yang jelas ada bacaan gitu. Nah, ini berdiam aja sidin. Berdiam aja. Menggawi yang wajibnya aja, rukuknya aja diwajib yang dibacanya, yang digawinya, bacaannya kada dibaca makruh. Dan bacaan i'tidal kada dibacanya. Asal berdiri berdiam aja. Sudah sempurna tumaninah, hanya bisa nak sujud misalnya. Nah, dan meninggalkan bacaan sujud, itu maksudnya lah. Meninggalkan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la bihamdihi kada dibacanya makruh juga. Dan meninggalkan bacaan duduk antara dua sujud yang Rabbi firli warhamni wajiburni itu nak kada dibacanya makruh juga. Nah, titik di situ. Dan yang termasuk makruh membalikkan telapak tangan ketika salam. Ketika salam, ini kan salam kita ini loh kok ini di atas paha tang ini loh yang illallah jalur kena aja lah tang kita ini sekali salam nah aja tangan kayak ini makruh tuh. Jadi tetap jangan tangannya kayak ini kalau usah dianun kayak ini. Dan tiada menghantarkan hidung, arti menghantarkan tuh meletakkan. Tidak meletakkan hidung ketika sujud. Nah, maksud meletakkan itu menyentuhkan hidung ketika sujud. Jadi waktu sujud itu yang pamulaan kita kan aslinya tidak loh nih. Kalau sujud yang pamulaan menyentuh lantai itu sesuai nomor urut yang mau tamat nih lah, lintuhut dulu. Yang menyentuh lantai. Imbah lintuhut, dua lintuhut, kedua telapak tangan pulang. Imbah itu dahi, hanyar pulang hidung menyentuh lantai. Lintuhut dulu turun. Kedua tangan, hanyar dahi, hanyar hidung. Nah, menyentuhkan dahi hukumnya wajib, menyentuhkan hidung hukumnya sunnah. Ternyata hidungnya kada disentuhnya ke lantai, makruh. Nah, dan meninggalkan salawat yang sempurna dalam tahiyat akhir. Ingat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kada sampai yang majid ya. Nah, itu makruh juga. Nah, tapi kan ini sebahagian pendapat ulama aja nih tuh. Kalau kita jadi imam, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah malah kita disuruh ingat yang wajibnya aja. Nah, disuruh apabila keadaan situasi di belakang ini hendak lakas. Nah, jangan kita berlawas-lawas. Mengambil yang wajibnya aja tuh supaya apa? Dalam rangka meringankan. Nah, kecuali jangan di belakang ketujuh aja lawas. Nah, itu. Jadi yang bagusnya itu tuntung juga salawat Ibrahimiyah itu yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu wajibnya loh Kak. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunat abad. Nah, hanya kama sholatu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim terus sampai innaka Hamidum Majid. Baik situ. Dan meninggalkan rahmatullah, membaca rahmatullah itu maksudnya meninggalkan membaca wa rahmatullah ketika salam. Jadi assalamualaikum yang wajibnya, wa rahmatullah hukumnya sunnah. Kada dibacanya nih tuh makruh. Arti makruh tadi digawi kada berdosa, cuma kada dapat pahala. Assalamualaikum, ya ingat situ sah sembahyang sah. Wa rahmatullah ditinggalnya makruh. Dan meninggalkan doa iftitah makruh juga. Doa iftitah Allah akbar kabirah itu nah. Cuma katakanlah bila sudah membaca auzubillah atau bismillah Fatihah, kada disunnahkan lagi membaca doa iftitah. Nah, itu. Dan meninggalkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu nah ditinggalkan makruh juga. Cuman ini pada rakaat yang pertama. Nah, kemakruhannya itu nah bila meninggalkan membaca a'udzubillah pada rakaat pertama hukumnya makruh. Sedangkan meninggalkan membaca a'udzubillah pada rakaat kedua, ketiga kada makruh. Kan situ khilafiyah. Ada memadahkan, kada disunnahkan baca a'udzubillah di rakaat kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, itu. Cuma yang jadi permasalahan yang pertama itu aja nah, di rakaat pertama. Dan meninggalkan membaca ayat atau surah. Nah, kalau dibaca surah atau ayat imbah membaca Fatihah makruh juga. Waladhdallin amin ya. Langsung aja. Ruku kalau dibaca surah makruh. Dengan tiada uzur. Nah, munnya ada uzur kada apa-apa.
Nah kayak tadi kehandakan bakantut, kada usah baca surah. Ini kan bakantutnya datangnya wayah rakaat kedua misalnya sembahyang zuhur. Karena hendak lakas, tinggal surah rakaat kedua tadi ya Fatihah aja. Boleh aja tuh ujur narangnya. Dan membaca surah pada rakaat ketiga. Nah, ini makruh juga hukumnya. Membaca surah pada tempat yang kada disunahkan. Rakaat ketiga kada ada, di situ disunahkan baca surah. Sembahyang zuhur kah, sembahyang maghrib kah, di rakaat ketiga tuh kada disunahkan membaca surah setelah Fatihah. Kita baca makruh. Nah, ada bacaan yang hukumnya makruh di dalam sembahyang, yaitu di rakaat ketiga dan keempat. Atau yang keempat, nah ya kalau makruh tuh. Amunnya kada paham, kada pernah belajar, dikiranya banyak pahala aku aja. Ya kalau bacaannya surah, maka panjang pulang Yasin. Dibacanya pada rakaat ketiga keempat itu, perasaan rasa banyak pahala, padahal makruh sekalinya. Dan menghantarkan, maksud menghantarkan itu meletakkan tangan ke mulut dengan tiada hajat. Nah, waktu sembahyang tuh, waktu berdiri kah, di handaknya tangan ke muntung. Nah, itu makruh hukumnya. Dengan tiada hajat. Amun ada hajat kada apa-apa. Misalnya kayak inilah, orang sembahyang di gurun pasir tuh lalu pas dabu tuh kebanyakannya, tuh kupingnya muntung ini supaya jangan karena dabu, itu kada apa-apa. Mun dabunya tabal nih tuh coba bila dilihat akannya hibak muntung lo dabu kena. Nah, lalu ngalih bacaan. Bisa tak masuk ke muntung, tak makan dabu, batal sembahyangnya. Supaya aman, kopinya muntung tuh itu ada hajat narannya, ada apa-apa nang itu. Dan meninggalkan doa tahiyat akhir. Nah, tapi ini gila lah. Sebagian ulama berpendapat doa di tahiyat akhir itu sunnah dibaca. Bila inya ditinggal ya makruh, kan lawanan sunnah makruh. Doa tahiyat akhir itu imbah majid. Nah itu doa aja tuh berarti doa dari berlindung dari siksa kubur, dari fitnah dajjal. Nah itu.